Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumatul Khairul dari Prodi PAI khusus kelas 2D. Di sini saya akan membahas tentang tokoh ilmuwan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ia merupakan ilmuwan muslim yang memiliki pengaruh besar dalam pengetahuan. Pertama yaitu Ibnu Sina. Ia merupakan seorang muslim yang lahir pada tahun 980 Masehi dan meninggal pada tahun 1037 di Asia. Ibnu Sina atau dengan nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina merupakan seorang ilmuwan muslim yang sebagian besar karyanya membahas tentang filosofi dan kedokteran. Karyanya yang terkenal dan banyak menjadi bahan rujukan dalam ilmu kesehatan selama berabad-abad adalah Qanun fi al-Tibb. Selain itu, ia juga merupakan seorang ilmuwan muslim yang menentukan manfaat etanol dan teori penularan TBC. Yang kedua, Al-Zahrawi. Masih dengan seputar ilmu kedokteran, bagian kedua ini merupakan seorang ilmuwan muslim yang dikenal sebagai bapak ahli ilmu bedah di dunia yang lahir pada 936 Masehi di Spanyol. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi merupakan ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi di bidang kesehatan, terutama dalam ilmu bedah. Keahliannya dalam ilmu bedah itulah yang membuatnya memiliki julukan bapak ilmu bedah dunia, ahli bedah ya. Semasa hidupnya, Al-Zahrawi berhasil menciptakan benang dan teori menjahit guna menyatukan kembali luka sobek yang terbuat dari jaringan hewan untuk pertama kalinya. Ia juga menyusun sebuah buku Al-Tafsir, buku yang menjadi rujukan dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Selanjutnya adalah ilmuwan muslim yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, seorang jenius yang lahir pada tahun 780 Masehi. Al-Khwarizmi ini adalah ilmuwan muslim yang juga merupakan seorang yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi ini telah banyak membuat karya dan karyanya masih digunakan hingga saat ini. Al-Khwarizmi ini salah satu temuan ilmuwan muslim ini paling terkenal adalah Al-Jabar, ilmuwan yang sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Selain itu, Al-Khwarizmi juga merupakan ilmuwan muslim yang menemukan angka 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo ini merupakan dua kerajaan yang terkenal di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Kedua kerajaan tersebut lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Pada sebuah naskah lontar, Kerajaan Makassar memiliki hukum peniagaan yang mengatur pelayaran dan peniagaannya yang disebut dengan et alopiloping pikarana pabalue. Pada sebuah naskah lontar tentang hukum laut karya Amanagapa. Hasil budaya lainnya yang sampai sekarang menjadi kebanggaan Indonesia adalah alat penangkap ikan dan kapal penisi. Kemudian di samping itu, masyarakat Kerajaan Makassar juga mengembangkan seni sastra yaitu kitab lontar. Yang kedua ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di sebelah Pulau Halmahera atau di Maluku Utara. Tanah Maluku kerap disebut dengan The Spirit Island sebab kekayaan akan rempah-rempah. Kekayaan akan rempah-rempah ya.
Hasil kebudayaan dari kerajaan Ternate dan Tidore adalah perahu kora-kora. Yang ketiga, kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak dalam buku IPS terpadu yang disusun oleh Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim. Dijelaskan kerajaan Perlak terletak di Bukit Meliogo di Aceh. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, negeri Perlak telah mempunyai pemerintah meskipun sangat sederhana dan telah memiliki raja yang bergelar mewah. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Perlak. Hal ini didasarkan kitab Ihdarul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi dan kitab Az-Zikirah Tabakat Jumus Sultan Al-Salatin karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi yang kemudian disalin kembali oleh Said Abdullah bin Sayyid Habib Saifuddin pada 1275 Hijriah atas suruhan Sultan Alauddin Mansur Shah. Kedua naskah tua tersebut menyatakan bahwa di Aceh telah berdiri kerajaan Perlak yang sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah atau pertengahan abad ke-9 Masehi. Selain itu pula dari catatan Sayyid Abdullah ibnu Sayyid Habib Saifuddin mengenai silsilah raja-raja Perlak dan pasal-pasal. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.